Oke, selanjutnya adik-adik, saya pengen jelasin gimana kalau misalnya sekarang kamu punya rangkaiannya dua loop. Misalnya saya gambarkan seperti ini ya. Itu ada hambatan, kemudian di sebelah sini ada hambatan lagi, lalu ada tegangan, kemudian sebelah sini hambatan, kemudian ada tegangan ya. Ini langsung saya kasih aja angkanya. Ini tegangannya hambatannya 2 ohm. Ini juga 2 ohm, yang ini 3 ohm, yang ini tegangannya 6 volt, yang ini 9 volt. Yang ditanya, berapa besar arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm yang paling atas? Besar arusnya di sini berapa? Nah, kalau begini, berarti ini rangkaiannya lebih dari satu loop, ada 2 loop. Nah, cara ngerjainnya gini aja, masih pakai hukum Kirchhoff yang kedua. Pertama kali, kalau kamu ketemu rangkaian 2 loop seperti ini, supaya cepat ngerjainnya, ambil nanti 2 titik yang paling banyak yang paling banyak percabangannya. 2 titik itu berarti ada di sini dan di sini ya. Kamu namakan aja titik itu, bisa kamu namakan titik A yang di sebelah sini, yang di sebelah sini kamu namakan titik B. Ngasih namanya bebas saja, terserah ya. Nah, kemudian kamu ambil satu titik dari antara titik A dan B sebagai titik acuan. Misalnya kalau kamu ambil titik A sebagai acuan, berarti nanti kamu arahkan arah arus yang mengalir di setiap percabangan, arahnya keluar semua dari titik A. Karena di sini cabangnya ada 3 di titik A, berarti yang arahnya ke atas bisa kamu namakan dengan I1, yang arahnya ke tengah ini namanya I2, yang arahnya ke bawah namanya I3. Nah, kamu lihat I1, I2, dan I3 semua arahnya keluar dari titik A. Sehingga kalau saya masukkan perumusan hukum Kirchhoff 1 di situ, kalau saya tulis rumusan hukum Kirchhoff 1-nya, maka saya dapat rumusan yang pertama, arus yang masuknya di titik A itu sama dengan 0, tetapi arus yang keluarnya ada 3, yaitu I1 ditambah I2 ditambah I3. Jadi akhirnya kita gunakan ya yang tadi kan, yang perumusan arus yang keluarnya jadi 0. Oke. Nah, setelah begitu, kalau kamu mau cari nilai I yang di hambatan 2 ohm ini, berarti itu namanya I1 sekarang ya. Yang kita cari nanti nilai I1-nya. Nah, caranya biar cepat gini aja. Sekarang kamu rumuskan hukum Kirchhoff keduanya. Nah, yang kamu rumuskan dari hukum Kirchhoff keduanya itu nilai tegangan antara titik A dan B. Saya pengen kamu cari nilai tegangan antara titik A dan B. Catat ya, tegangan dari A menuju B. Nah, sekarang kamu udah berangkatnya dari titik A, berakhirnya di titik B. Berarti nilai tegangan kamu itu tidak sama dengan 0 nantinya, karena kamu tidak kembali ke titik awal yang sama. Nah, kalau kamu lihat titik A dan B, ternyata kamu bisa berjalan dari titik A dan B, itu ada 3 cara. Bisa lewat atas, bisa lewat tengah, dan bisa lewat bawah. Kalau kamu jalan dari A ke B lewat atas, coba rumuskan besar nilai tegangan AB-nya. Nilai tegangan AB-nya kalau lewat atas, kamu berjalan searah arus I1, berarti I1-nya positif. Ketemu hambatan, besarnya 2 ohm, berarti I1 dikali hambatan. Dan kamu udah sampai ke titik B. Di sini kamu tidak menjumpai tegangan sama sekali. Berarti rumusan tegangan dari A ke B lewat atas itu hanya 2I1. Oke? Sekarang kalau kamu jalan lewat tengah, jalannya dari A ke B. Nah, kalau jalan dari A ke B lewat tengah, kamu ketemu hambatan 2 ohm. Arus yang ada di tengah namanya I2 dan kamu berjalan searah dengan arus. Berarti nilai I2 positif, ketemu hambatan 2 ohm, tulis I2 dikali 2. Ketemu tegangan 6 volt, ketika jalan dari A ke B, kamu ketemunya kutub positif tegangan 6 volt dulu, berarti kamu tulis di sini positif 6. Sekarang kamu jalan lewat bawah. Ketika jalan lewat bawah, kamu ketemu hambatan 3 ohm, kamu berjalan searah arus I3, berarti perumusan tegangan dari A ke B lewat bawah, I3 dikali dengan hambatannya 3 ohm, ya. Kemudian tegangannya ketemu kutub positifnya 9 volt dulu, berarti kamu tuliskan positif 9 di sini. Oke, sekarang kalau dia seperti ini, kamu samakan nanti koefisien dari arus I1, I2, dan I3. Ini kan koefisiennya masih 2, 2, dan 3. Berarti supaya sama,
I1 ini kamu kali dengan 3, si I2 kamu kali jadi 3, si I3 kamu kali dengan 2, supaya sama koefisiennya. Hasil perkaliannya saya tuliskan di bawahnya ya. Nah, 3 dikali VAB berarti hasilnya sama dengan 3 VAB. 3 dikali 2I1 sama dengan 6I1. Itu untuk persamaan yang pertama. Sekarang persamaan yang kedua. 3 dikali VAB, 3 VAB. Kemudian 3 dikali 2I2 sama dengan 6I2. Kemudian 3 dikali 6 itu 18. Kemudian untuk persamaan yang terakhir, 2 dikali VAB itu 2 VAB. Kemudian 2 dikali 3I3 itu 6I3. Ditambah dengan 2 dikali 9 itu 18. Sekarang kamu jumlahin semua ini persamaannya. Oke. 3 ditambah 3 ditambah 2, 9 berarti ini jadinya 6 ditambah 2 ya. 8 VAB. Kemudian di sini 6I1 tambah 6I2 tambah 6I3 bisa saya tulis jadinya 6 dalam kurung I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah dengan 18 ditambah 18 itu 36. Itu dia. Maka tegangan dari A menuju B itu sama dengan, sekarang kamu lihat, nilai I1 ditambah I2 ditambah I3 tadi nilainya sama dengan 0. Jadi di sini 6 I1 tambah I2 I3 nya 0. 6 dikali 0 ya 0 ya. Berarti tegangan dari A ke B sama dengan 36 dibagi 8. Gitu dia. Kalau kamu udah ketemu nilai tegangan dari A ke B sama dengan 36 dibagi 8, dan yang ditanya di soal nilai I1-nya, berarti kamu pergilah ke persamaan yang ini. VAB sama dengan 2I1. Kamu tulis lagi persamaannya. VAB sama dengan 2I1. Tegangan dari A ke B sama dengan 36/8 sama dengan 2I1. Sekarang 36 kamu bagi dengan 2. 36 kamu bagi 2 itu nilainya berapa? 18. Berarti nilai I1-nya sama dengan 18/8 gitu dia. Atau 9/18 bagi 2, 9 ya. 8 bagi 2, 4. 9/4 ampere. Gitu dia. Nah, begitulah cara mencari nilai arus pada hambatan 2 ohm yang paling atas. Kalau kamu ditanya berapa nilai arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm yang di tengah, berarti I2-nya. Kamu pergi lagi ke persamaan VAB sama dengan 2I2 ditambah 6. Oke. Nanti kata kamu dapat nilai arusnya itu negatif, berarti asumsi arus yang di sini ini salah. Misalkan kalau tadi saya dapat nilai I1-nya negatif 9/4 ampere, berarti harus saya perbaiki arah arusnya. Arah arusnya harus ke bawah saya buat. Tapi kan yang saya dapat dari perhitungan ini kan nilai arus I1-nya positif. Berarti nggak perlu saya perbaiki. Arah arus I1-nya berarti udah benar nih. Arahnya ke atas. Besarnya 9/4 ampere. Itu cara mengerjakan hukum soal hukum Kirchhoff kedua ya, yang 2 loop. Nanti saya jelaskan caranya yang lebih singkat daripada ini, bisa kamu gunakan tabel. Oke, setelah ini ya.